Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam momen merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, menjadi sekutu Tuhan atau menjadi sekutu Allah. Kita melihat di dalam perjalanan kehidupan kita, sering sekali kita adalah ibarat seorang wanita yang sedang mengendarai mobilnya di jalan. Jadi ingat ya, yang wanita ini mengendarai mobil berwarna putih. Kemudian seorang pria mengendarai mobilnya di jalan yang sama, tetapi pada arah yang berlawanan. Lalu ketika mereka berpapasan, wanita tersebut membuka jendela mobil dan berteriak kepada pria itu, "Keledai!" Pria itu segera menjawab, "Anjing betina!" Keduanya melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Pria itu sangat puas dengan reaksi anjing betinanya. Dan ketika dia mencapai tikungan yang pertama di jalan, inilah yang terjadi, bahwa memang ada seekor keledai yang berpapasan dengan dirinya dan akhirnya menabraknya dan dia mengalami kecelakaan yang sangat parah. Pelajaran moral yang kita dapatkan di dalam ilustrasi ini adalah pria itu tidak menyambut sikap sekutu yang wanita tersebut coba sampaikan kepadanya. Sekutu malah dikira seteru. Tidak semua orang di dalam satu tim pelayanan, dalam satu tim perjalanan, di dalam satu grup dan sebagainya bisa menjadi sekutu. Sering sekali ada lawan. Jadi lawan dari kata sekutu adalah seteru. Umat Tuhan juga ada yang memilih menjadi seteru Tuhan, bukannya menjadi sekutu Tuhan. Nah, bagaimana dengan perjalanan rohani kita? Mari kita menjadi sekutu Tuhan, bukan menjadi seteru Tuhan. Kita akan membahas bersama dari Bilangan 13 ayat 17 sampai Bilangan 14 ayat pertama sampai 10. Karena ini terlalu panjang, saya mengharapkan saudara membaca sendiri di rumah. Kita nanti akan melihat ayat-ayat yang ditekankan saja. Yang pertama, kita mau melihat sikap menjadi sekutu Allah ataupun sekutu Tuhan di dalam Bilangan 13 dan 14. Kalau kita membaca 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan akhirnya terpecah menjadi dua kelompok, yakni kelompok mayoritas berjumlah 10 orang pengintai dan kelompok kedua berjumlah 2 orang pengintai, itu adalah kelompok minoritas. Jadi dari sini kita melihat di lapangan akhirnya 10 pengintai ini terpecah menjadi kelompok-kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Yang mayoritas terdiri dari 10 pengintai dan yang minoritas terdiri dari 2 pengintai, yakni Yosua dan Kaleb. Nah, sekarang mari kita bandingkan yang menjadi sikap dari 2 kelompok ini. Nah, kelompok yang pertama cenderung membesarkan informasi sehingga menciutkan semangat satu bangsa ketika 10 orang ini melaporkan apa yang dilihat mereka ini kepada Musa. Saya bacakan dari Bilangan 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Nah, itu adalah laporan yang mereka sampaikan kepada Musa di hadapan satu bangsa yang mendengarkan bersama-sama. Nah, lalu kita bandingkan dengan sikap yang menjadi sekutu Tuhan atau sekutu Allah, yakni diwakili oleh Yosua dan Kaleb, yakni 2 orang saja. Di dalam ayat yang ke-30 saya bacakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Jadi terdapat perbedaan yang sangat signifikan karena kelompok yang minoritas ini yang terdiri dari 2 orang ini menyampaikan informasi yang benar yang mengobarkan semangat satu bangsa. Nah, lalu yang berikutnya kita mau melihat bahwa
apa yang dibesar-besarkan informasi oleh kelompok mayoritas adalah sangat bombastis. Istilah orang hari ini adalah sangat lebay, karena perbandingannya mereka menganggap diri sebagai belalang dan kemudian menganggap orang enak itu adalah sebagai giant, sebagai orang raksasa. Kaum Anakin yang terdapat di antara penduduk Palestina pra-Israel. Nah, jadi perbandingannya adalah giant, raksasa, dengan belalang, cara mereka melihat dan membesarkan informasi tersebut. Nah, ini tentu saja menyebabkan satu bangsa menangis di hadapan Musa. Nah, sekarang kalau kita mau cek fakta dan cek kebenaran, satu saat saya mempunyai kesempatan untuk pergi ke Israel, Palestina, dan sekitarnya, ya, Mesir dan sekitarnya. Nah, kami berjumpa dengan orang Palestina, ya. Kalau di foto ini saudara perhatikan, ada dua orang yang baju putih itu bernama Ahmed, dan yang berbaju orange itu adalah bernama Fahmi. Dua-duanya itu adalah orang Palestina dan mereka sangat ramah kepada kami. Dan perhatikanlah postur tinggi tubuh mereka itu mirip dengan orang Indonesia, ya. Jadi memang digambar karena kami terdiri dari 3 wanita, tentu saja kami lebih pendek sedikit dibandingkan dengan mereka yang adalah pria Palestina. Nah, jadi sesungguhnya itu adalah hoax, bukan fakta, ketika mereka menceritakan bahwa apa yang mereka lihat penduduk enak itu bagaikan giant dan menganggap diri mereka sendiri itu adalah bagaikan seekor belalang yang sangat kecil. Nah, tentu saja seteru Tuhan melakukan hal-hal yang menjiutkan satu bangsa. Sedangkan yang menjadi sekutu Tuhan, yang menjadi sahabat Allah, itu mengobarkan semangat satu bangsa. Nah, sikap yang kedua, kita bandingkan lagi, sikap yang dibawa oleh kelompok mayoritas ini, oleh 10 orang ini adalah mereka mengarang kabar busuk. Itu dikatakan di dalam Bilangan 13 ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Wah, ini luar biasa. Mari kita bandingkan dengan apa yang dilaporkan oleh Yosua dan Kaleb di dalam Bilangan 14 ayat 6-7. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nah, coba kita perhatikan apa yang dibicarakan oleh mayoritas yang terdiri dari 10 penyintai dan minoritas yang terdiri dari 2 orang tersebut. Dikatakan bahwa mereka mengarang kabar busuk. Nah, mari kita cek bahasa aslinya. Kabar busuk di dalam bahasa Ibrani adalah dibbat. Artinya berbisik, fitnah, laporan jahat, laporan yang tidak baik, perkataan yang kurang baik. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan Yosua dan Kaleb, mereka mengatakan bahwa negeri yang kita akan masuki itu adalah negeri yang sangat baik. Saudara, saya masih ingat ketika saya pergi ke negeri Israel, kami mendapatkan satu stiker, ya, yang dapat saudara lihat, dikatakan Israel loves you, ya. Dan di balik stiker itu, di dalamnya kalau saudara bisa melihat di balik tulisan Israel loves you, selain di bawahnya itu ada bintang Daud, itu ada 2 orang yang menggandar buah anggur, ya, menggandar ataupun memikul buah anggur. Nah, itu sesungguhnya adalah Israel pada masa kini pun masih tetap mengingat 2 orang itu, ya, yang melihat bahwa walaupun tanah Israel itu begitu sempit, tidak sebesar Pulau Bali, tidak sebesar Bogor, ya, yang ada di Jawa Barat, tidak besar, kurang lebih hanya sekitar 14.000 mil persegi. Nah, bayangkan negeri yang memang tidak besar, tetapi Tuhan
Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk diduduki, itu adalah negeri yang sangat luar biasa indahnya dan cantiknya. Nah, itulah yang dilaporkan oleh Yosua dan Kaleb ya. Nah, lalu yang berikut, sikap yang ketiga adalah yang mayoritas terdiri dari 10 orang ini, mereka memberontak, mengadakan kudeta, ingin kembali ke Mesir. Kita dapat membaca di dalam Bilangan 14 ayat 3-4 dikatakan bahwa mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lihat perkataan mereka ya, ini adalah perkataan menghasut, mengkudeta ya, ingin mencopot posisi orang yang diurapi oleh Tuhan, yang naik tahta secara sah ya. Ini adalah perbuatan makar. Mereka ingin mengangkat pemimpin baru, dan ini tentu saja tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Tuhan mau yang seperti dua orang ini, yakni sikap sekutu Tuhan, Yosua dan Kaleb. Dikatakan di dalam Bilangan 14 ayat 8-9 dikatakan bahwa mereka ini percaya kepada penyertaan Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Wow, ini adalah dua sikap yang sangat bertolak belakang. Dan kalau kita melihat lebih jauh lagi, sebenarnya apa yang menjadi alasan kelompok mayoritas ingin kudeta dan ingin kembali ke Mesir, itu dikatakan di dalam Bilangan 11 ayat yang kelima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Bayangkan saudara, di tengah-tengah perjalanan, ketika mereka selangkah lagi akan masuk ke negeri Kanaan, mereka teringat kepada hal remeh-temeh, kepada urusan perut, yang hari ini makan dan nanti setelah itu kotorannya akan masuk ke toilet. Mereka mengingat akan ikan, akan mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah. Sempat-sempatnya mengingat bumbu. Waduh, luar biasa ya. Mereka ya mempunyai niat yang tidak terarah kepada hal-hal yang kekal, melainkan kepada hal-hal yang fana. Nah, kami teringat waktu kami ada di Mesir dengan latar belakang piramid ya. Tour guide kami ya sudah telepon dan memesan, bawakan kami mie instan ya 1 dus, dan kami bawakan mie instan 1 dus untuk mereka. Kenapa? Karena mereka doyan mie instan buatan Indonesia ya, luar biasa ya, seperti kita kebanyakan juga doyan, apalagi dalam waktu-waktu darurat seperti itu ya. Nah, di Mesir kami makan mie instan. Kenapa? Karena kami sebagai orang Asia ketika tiba di Mesir, kami merasa bumbunya nggak cocok. Karena apa? Ya karena kita kan selera Nusantara ya. Ibu-ibu yang pintar sekali memasak tahulah bagaimana meracik makanan yang pas. Sedangkan di Mesir kita tahu bahwa bumbu mereka begitu banyak, dan bahkan mumi pun ya ada ya. Jadi mumi itu ada karena mayat pun dirempah-rempahi, bayangkan itu ya. Nah, jadi perbedaan selera di sini tampak sangat jauh. Nah, tetapi karena bangsa Israel pada saat itu sudah terbiasa hidup 400 tahun, berapa keturunan di Mesir waktu itu. Mereka sudah terbiasa dengan urusan perut, sudah terbiasa dengan urusan selera, dengan lidah. Mereka tidak memikirkan bahwa Tuhan memanggil mereka keluar dari Mesir mempunyai maksud dan tujuan yang mulia, yakni beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan tujuannya memanggil satu bangsa keluar bukan dengan tujuan politik, bukan dengan tujuan ekonomi, bukan juga dengan tujuan yang lain, melainkan hanya tujuan beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, sampai pada saat ini pun kalau kita perhatikan, hanya ada 3% tanah Mesir ya yang ada kehidupan, selebihnya gersang. Nah, tetapi mereka bisa-bisanya mengatakan, memangnya
engkau mau membawa kami mati oleh pedang. Memangnya di sana, di tanah Mesir nggak ada kuburan. Nah, ini adalah sungut-sungut yang sangat mendatangkan duka cita yang mendalam bagi Musa sebagai pemimpin waktu itu. Karena apa? Karena justru di sana terlalu banyak piramid. Piramid itu adalah kuburan raja. Sehingga kalau ini digolongkan ke dalam sastra, ini adalah bahasa sarkastis, ya, sinisme. Bahwa memangnya tidak ada kuburan di Mesir. Justru di Mesir banyak kuburan. Kalau kita pergi melihat piramida-piramida, itu semua adalah kuburan Firaun. Yang besar itu milik Firaun, raja, sedangkan yang kecil-kecil itu adalah milik istri ataupun selirnya. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ringkasan menjadi sekutu Tuhan, kita dapat membandingkan. Yang menjadi setru Allah, yakni di pihak mayoritas 10 orang, itu membesarkan informasi sehingga menjiutkan satu bangsa. Satu bangsa menangis dan menggerutu di hadapan Musa waktu itu. Nah, kemudian sikap sekutu Tuhan yang diwakili oleh Yosua dan Kaleb itu adalah mereka membawa informasi yang benar, mengobarkan semangat satu bangsa. Nah, sikap yang kedua, sikap seterunya Tuhan adalah mengabar kabar busuk, kabar hoax, ya. Nah, sedangkan sikap sekutu Tuhan adalah mengkonfirmasi kebenaran bahwa negeri yang kita akan masuki adalah luar biasa baiknya. Yang ketiga, sikap mayoritas, yakni sikap seteru Tuhan adalah memberontak, ingin kudeta, ingin kembali ke Mesir. Sedangkan sikap sekutu Tuhan adalah percaya kepada penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Saat ini kalau kita memperhatikan gereja-gereja, ya, banyak sekali yang memakai nama Kaleb untuk komisi usia indah di gereja-gerejanya. Karena apa? Karena kesaksian sekutu Tuhan yang hanya 2 orang ini, yakni Kaleb, dia mengatakan kalimat yang luar biasa. Dikatakan di dalam Yosua 14 ayat 10 bahwa, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Waktu dia mengucapkan bahwa dia sudah berumur 85 tahun, dia masih gagah perkasa dan kekuatannya masih sama seperti 45 tahun yang lalu ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke Kanaan. Nah, lalu di dalam Yosua 14 ayat 11, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa, seperti kedudukan kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Sedangkan kesaksian Yosua dikatakan di dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat sikap 2 orang ini yang adalah sekutu Tuhan. Walaupun dia minoritas, dia kelompok yang kecil, tetapi setia berpegang kepada janji Tuhan, kepada penyertaan Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa yang sulit seperti ini, ketika kita semua masih work from home dan stay at home, masih bekerja dari rumah, melakukan segala sesuatu serba online, kadang-kadang ada yang tidak bisa mengatasi rasa bosan mereka, tetapi ada orang yang produktif, ada orang yang malah semakin menikmati pimpinan penyertaan Tuhan. Nah, kita mau menjadi kelompok yang seperti apakah? Kita menjadi orang yang menggerutukah karena kita tidak bisa kemana-mana? Atau kita tambah setia kepada Tuhan, berpikir bahwa Tuhan memberikan kita nafas dan kehidupan itu karena ada maksud Tuhan. Nah, kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna,
mengalami pimpinan Tuhan di dalam segala musim kehidupan kita, baik itu di saat jalanan lancar atau di saat jalanan macet, di saat kehidupan penuh dengan wabah penyakit atau di saat kehidupan tanpa wabah penyakit. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mengingat, melakukan, dan berjanji untuk senantiasa berkomitmen menyatu dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.